fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. Nah, sekarang kita ke topik yang lagi rame ya, yang mana seluruh dunia pada mantengin. Bukan final Piala Dunia, bukan juga konser Blackpink, tapi pertemuan antara Xi Jinping dan Donald Trump. Semua negara mantengin, investor mantengin, harga minyak mantengin, bahkan mungkin admin meme politik juga ikut mantengin. Seluruh dunia berharap pakai banget pertemuan ini ngebawa dunia lebih baik lagi. Apalagi ya sekarang masalah terpentingnya tuh Selat Hormuz, iya kan? Jalur minyak terhoror di dunia. Kalau sampai Selat Hormuz ini nggak dibuka-buka, harga bensin naik terus, ya kantong kita pada menjerit dong. Tapi yang bikin netizen melongo nih, bukan kedatangan Donald Trump ke China, tapi squad yang dibawa oleh Donald Trump. Bukan marinir, bukan pasukan tempur, tapi pasukan CEO yang paling super power di bumi. Seperti Elon Musk, CEO Tesla, Tim Cook, CEO Apple, Jensen Huang, CEO Nvidia, Larry Fink, Chairman dan CEO BlackRock, Stephen Schwarzman, Chairman dan CEO Blackstone, Kelly Ortberg, CEO Boeing, Jen Fraser, CEO Citigroup, David Solomon, Chairman dan CEO Goldman Sachs, Cristiano Amon, Presiden dan CEO Qualcomm, Sanjay Mehrotra, Presiden dan CEO Micron Technology, dan Ryan McInerney, CEO Visa. Kurang CEO MBG ini yang nggak diajak. Mereka ini orang-orang yang menggerakkan ekonomi dunia loh. Misal nih ya, nggak minta. Itu pesawat ada kenapa-kenapa. Hingga seluruh pesawat itu isinya menghadap penguasa semua. Yang goyang bukan perekonomian Amerika doang. Pasar dunia bisa langsung panik, saham bisa merah semua. Jadi Donald Trump ini berani banget ini ngajak mereka itu. Ini bukan delegasi biasa, ini campuran bos AI, bos chip, bos Wall Street, bos pesawat, sampai bos kredit card dunia. Yang mana bisa dibilang ini adalah salah satu delegasi termahal, terpowerful yang pernah dibawa Amerika ke China. Gila sih, kalau biasanya itu negara-negara yang keliling dunia tuh ya cari investor. Ini malah kebalik. Investor-investor dunia yang malah nyamperin China. Enak banget tuh yang jadi menteri perdagangannya China. Tinggal duduk manis, yang nyamperin itu CEO triliunan dolar semua. Nah, pertanyaannya sekarang, sebenarnya meeting Donald Trump sama Xi Jinping itu hasilnya kayak gimana? Dan kenapa Donald Trump itu sampai ngebawa Avenger ekonomi Amerika sebanyak 17 orang? 大家好，我叫Intan， 欢迎来到我的频道 Dynasty 小戏。Yuk ikutan tour ke Chengdu dan Chongqing bersama Xiao Village dan Intan Dynasty pada tanggal 23 sampai 30 November tahun ini. Ini tour premium ya. Kenapa dinamakan premium? Pesawatnya enak, hotelnya enak, makanannya enak, dan tidak ada kunjungan toko wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, tour ini lengkap banget loh. Sightseeing dapat, sejarah dapat, kuliner dapat, shopping dapat, dan tentu aja tanpa drama toko wajib. Selain melihat kota futuristik, untuk sightseeing, mata Anda akan dimanjakan dengan keindahan Shuangqiao Valley alias Swissnya China. Tuh, bagus banget kan pemandangannya. Ya emang bulan November lagi bagus-bagusnya ya. Pecinta sejarah, Anda akan diajak menyusuri Uhosrin, spot wajib pecinta samkok yang mana kita bakal puas ngegibahin samkok di sini. Selain Uhosrin, kita akan pergi ke Leshan Giant Buddha pakai perahu. Kita juga akan melihat konservasi panda dan bagaimana effort China melestarikan panda yang hampir punah. Kuliner, jangan khawatir, Anda akan dimanjakan dengan makanan yang enak-enak termasuk hotpot ikonik Chongqing yang terkenal yaitu Underground Hotpot. Rute perjalanannya kita juga bikin enak banget ya. Dari Indonesia kita landing ke Chengdu. Dari Chengdu ke Chongqing kita naik bullet train. Dari Chongqing kita balik lagi ke Indonesia. Waktu nggak habis di jalan, pinggang nggak encok semua. Lah wong kita tiap hari itu sudah
kerja keras, jungkir balik, sesekalinya liburan, ya liburannya yang enak dong. Ya hitung-hitung lah reward buat diri sendiri. Keberangkatan dari 2 titik ya, dari Jakarta sama Show Village, dari Surabaya sama saya. Promo early bird start from 20.350.000 buat peserta yang ngedaftar sebelum bulan 8. Setelah bulan 8 ada kenaikan. Selain ke Chengdu dan Chongqing, kita juga ada trip ke Changjiajie, Fenghuang, Furong di bulan 9. Itinerary lengkapnya teman-teman bisa scan barcode ini. Barcode ini ada G-form-nya. Teman-teman silakan isi. Kalau teman-teman masih ribet, di deskripsi ada nomor WA admin tour, mau tanya-tanya juga boleh. Okay, let's start! Jadi kalau teman-teman mantengin nih ya video-videonya Intan, sejak Donald Trump kepilih jadi presiden, Intan itu sering banget ngebahas Donald Trump. Ya gimana enggak lah, wong dia ngaco mulu, dia sering nyolek-nyolek China. Yang mana hubungan Amerika itu dan China tegang mulu sejak pertama kali reciprocal tarif sampai jadi perang dagang. Nah di tengah perang tarif itu Donald Trump beberapa kali bilang bahwa dia itu siap berunding dengan China, pintu terbuka untuk China, sampai bilang dia kepengen deal-dealan sama Xi Jinping. Tapi China nggak ngerespon ya, responnya itu dingin. So we're having a tremendous impact on China. We're doing a very good job with China. China's been China bahkan berkali-kali nyangkal ada negosiasi resmi. Diperkuat dengan statement juru bicaranya China, yang mana dia bilang tidak ada nego-nego terkait perang tarif. Terus Xi Jinping malah kelilingan di Asia. Banyak analisis yang menduga ya ini sinyal kalau China itu nggak mau diatur-atur sama Amerika. Kok enak kamu yang cari gara-gara, terus kamu manggil China, terus mbok pikir China bakal mau nyamperin kamu, kurang lebih kayak gitu. Donald Trump itu kayak be like, ayo kita ngopi, pintu negosiasi itu terbuka lebar loh buat China. Terus Xi Jinping itu be like, ya males lah ketemu kamu, daripada gitu aku touring aja ke Asia. Ya karena faktanya memang saat perang tarif lagi panas-panasnya, Xi Jinping malah kelilingan ke Asia. Dan kalau atasan panas, yang pusing bawahannya. Gimana-gimana ini demi perdamaian dunia. 2 orang paling berpengaruh di bumi ini, gimana-gimana nggak boleh. Bertengkar itu nggak boleh. Ini bawahannya itu pada ngerayu gitulah. Ayolah bicil, kita menurunkan ego demi perdamaian dunia. Akhirnya pada bulan Maret ada komunikasi intens antara pejabat tinggi Amerika sama China. Kalau atasannya nggak mau komunikasi, ya bawahannya yang komunikasi. Akhirnya disetujui bahwa mereka bakal ketemuan. Karena kalau 2 negara terbesar di dunia itu terus adu ego, ya pasar saham goyang, harga minyak naik, ekonomi global sesak napas. Makanya Amerika dan China itu sebenarnya itu sama-sama punya kepentingan buat cooling down. Akhirnya disepakati bahwa Donald Trump dan Xi Jinping ketemuan di tanggal 31 Maret sampai 2 April 2026. Ini bukan level yang ketemu tuh menteri luar negeri, bukan. Ini langsung head to head antar presiden. Ya memang situasinya seserius itu ya, sampai presiden sama presiden tuh yang ketemu. Tapi baru aja rencana mau ketemu, tiba-tiba boom, perang Iran meledak. Ya udah, meeting gagal total, buyar. Trump nggak jadi ke China karena pada waktu itu dia harus fokus penuh ke krisis Iran dan pengamanan Amerika. Tapi kejadian itu ngebikin Xi Jinping sama Trump itu ya harus ketemu. Kalau 2 manusia paling powerful di dunia ini nggak duduk satu meja, yang ambyar bukan cuman Amerika atau China doang, seluruh dunia bisa kena efek dominonya. Sehingga dijadwalkan lagi pertemuan berikutnya, yaitu pada tanggal 13 sampai 15 Mei. Kita bisa bayangin ya, kalau ketemu musuh itu wes males banget rasanya, iya kan? Intan aja kalau ketemu orang yang gak Intan sukain, aduh lihat mukanya aja males. Ini kedua-duanya itu kayak ya udah mau nggak mau ketemu demi perdamaian dunia. Itu yang mereka ketemu itu seluruh dunia soalnya.
Gimana-gimana mereka kepala negara, mereka presiden, dan mereka harus profesional. Seenek-eneknya Xi Jinping sama Donald Trump, jangankan Xi Jinping, Intan aja enek, Xi Jinping tetap ngasih penyambutan yang sangat baik. Ya gimana enggak, ini disorot sama dunia. Trump diperlakukan kayak tamu kehormatan penting, meskipun maksud hati itu pengen nunjuk ya. Ini nih, sedikit video perayaan kedatangannya Donald Trump. Pada saat Donald Trump menginjakkan kaki pada tanggal 13 Mei, itu nggak ada Xi Jinping, Trump disambut langsung sama Wakil Presiden Han Zheng. Ya wajar sih, di China emang presiden nggak pernah nemuin langsung tamunya di airport ya. Pada tanggal 14 Mei barulah Xi Jinping itu menyambut Donald Trump di Great Hall of the People. Great Hall of the People itu gedung politik paling penting di China. Pas Intan ke Beijing kemarin sempet lihat gedung ini juga. Mereka menyambut Donald Trump lengkap dengan karpet merah, pasukan kehormatan, marching band, dan upacara penyambutan besar lainnya. Ini nih sekilas video penyambutannya. Belum bisa dibilang gagal, tapi ya belum ada deal bersejarah yang tercapai dari pertemuan dua kepala negara ini. Ending sementara dari pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping itu lebih ke mereka itu berhasil menurunkan tensi dulu. Jujur, itu aja sudah dianggap lumayan karena sebelum mereka bertemu situasi dunia ini kacau balau. Perang dagang panas, Taiwan sensitif, Iran chaos, Selat Hormuz ditutup, bikin dunia deg-degan, perang chip dan AI juga brutal. Meski pertemuan itu berlangsung sangat positif nih ya, masalah-masalah besar itu ternyata belum menemukan titik sepakat. Misal masalah besar Taiwan, yang mana itu China minta Amerika supaya nggak ngasih Taiwan itu senjata. Yang mana Donald Trump itu bilang, oh nggak bisa. Amerika itu secara hukum wajib membantu Taiwan untuk bela diri. Ngomongnya kayak gitu, apa wajib dari mana? Ngomong aja itu ngarep senjatanya dibeli sama Taiwan, duit. Tapi Donald Trump minimal ya dia meyakinkan selama dia jadi presiden nggak akan terjadi itu perang antara China dan Taiwan. Mengenai Selat Hormuz itu hasilnya juga abu-abu, yang mana China sendiri sebenarnya merasa bahwa selat itu memang harus dibuka. Tapi China yo nggak bisa kalau disuruh menekan Iran kayak gimana, karena mereka punya kepentingan. Ya China bilang akan dinegosiasikan, tapi nggak bisa kalau dipaksa suruh neken. BTW guys, ini kan Selat Hormuz ini masalahnya bukan di Iran ya, masalahnya kan di Amerika. Yang mana Iran itu kan di video Iman kemarin, Abbas Araghchi itu bilang dia mau loh buka Selat Hormuz, itu mau. Asalkan Amerika nggak ngelarang dia mengembangkan uranium. Uranium dia kembang-kembangan sendiri kok untuk pertahanan negara. Kalau Intan, menurut sudut pandang Intan ya, kalau menurut teman-teman gimana? Kalau menurut sudut pandang Intan masalahnya di Amerika. Kalau memang kan uranium itu dibuat Iran untuk nyerang negara lain, itu baru salah. Kalau dia mengembangkan di negaranya sendiri kan mestinya masih nggak apa-apa. Kan masalahnya di Amerika yang ngelarang Iran ngembangin uranium itu, ya nggak bisa dong. Itu haknya negaranya, itu haknya Iran dong. Lah sekarang kalau China suruh nego ke Iran, ya nego apa ya? Iran tetap nggak akan mau kalau disuruh stop mengembangkan uranium. Minimal lah hubungan Amerika dan China itu berhasil didinginkan sementara. Kedua pihak itu sama-sama menekankan bahwa mereka itu pengen menjaga stabilitas dan menghindari konflik langsung. Xi Jinping bahkan bilang mestinya China dan Amerika itu partner bukan rival. 和让美国再伟大，完全可以并行不悖，相互成就，
造福世界。 Terus itu kenapa Donald Trump bawa pasukan CEO sebegitu banyaknya? 17 loh. Mereka basically dibawa buat ikut lobby bisnis langsung ke China. Contohnya, Tesla pengen urusan full self driving dan investasi mereka di China dipermudah. Nvidia pengen masalah chip AI dan pembatasan ekspor lebih longgar. Visa dan Mastercard pengen akses sistem pembayaran China lebih luas. Kita kan waktu ke China bayarnya kalau nggak pakai Alipay, WeChat doang, iya kan? Boeing berharap China itu beli lebih banyak pesawat lagi dan perusahaan finansial pengen lebih gampang masuk pasar China. Trump sendiri terang-terangan bilang tujuan dia ke China supaya China itu lebih terbuka terhadap Amerika. Supaya perusahaan Amerika itu bisa work their magic di China. Dan Xi Jinping ngerespon, dia welcome kok, nggak apa-apa, mau investasi di China, nggak apa-apa, demi persahabatan kedua belah pihak. Amazing people, and they're all with me. Every single one of them. We asked the top 30 in the world, every single one of them said yes. And I didn't want the second or the third in the company, I wanted only the top. So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. Malamnya mereka diajak dinner eksklusif. Trump sangat memuji-muji Xi Jinping, tapi ya kan memang Trump itu lip service-nya bagus banget ya. Special relationship, and I want to thank you again. This has been an amazing period of time. Thank you, President Xi. 那么再一次感 Dan Trump juga diajak mengunjungi Temple of Heaven. Ini temple tempat kaisar zaman dulu berdoa demi stabilitas negara dan panen yang bagus. Wow, kosong dong tempelnya. Meanwhile, Intan kemarin ke sana kayak gini nih. Intinya pertemuan ini belum mengubah dunia, tapi mencegah dunia menjadi semakin panas. Minimal pasar keuangan lebih stabil. Bahkan Donald Trump itu saking terkesannya dengan sambutan Xi Jinping, dia bahkan mengajak Xi Jinping ini bulan 9 ke Gedung Putih. Honored to extend an invitation to you and Madam Peng to visit us at the White House this September 24th. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.